beberapa hal yang boleh dilakukan saat berihram. Ini yang boleh dilakukan ya pada saat umroh kita ya. Yang pertama, boleh mandi. Boleh kepalanya dibasahi, boleh. Umpama dari Madinah nih gerah panas nggak karuan, boleh nggak Abah masuk kamar mandi, mandi boleh. Padahal kan sedang berihram, boleh mandi. Yang kedua, boleh nyisir rambut. Abah kan nanti kalau rontok kecabut bagaimana? Ada hadisnya dibolehkan, yang nggak boleh dicabut. Kalau sengaja dicabutin itu rambut, umpamanya di kamar lagi istirahat, ngaca ada uban ditarik, nah itu kan namanya disengaja, itu kena dam ya, harus bayar fidyah. Tapi kalau nyisir tiba-tiba disisirnya kok tiba-tiba ada kelepas, ya sudah, tidak apa-apa, boleh, itu sudah dikaji ya. Yang ketiga, menutup wajah pada saat ada debu atau pasir, boleh, jadi hanya sebentar saja, boleh. Yang keempat, boleh bekam, boleh mengeluarkan, umpama orang itu bisulan, dipencet bisulnya, boleh nggak Abah? Boleh. Atau sakit gigi, bagaimana kalau dicabut giginya? Makan daging, umpama udah sepuh, tiba-tiba oglak-oglak mau lepas, ya sudah, mau dilepas boleh, tidak apa-apa. Kemudian boleh bersiwak, tidak apa-apa, nanti di sana insya Allah banyak ya dijual siwak, boleh bersiwak. Kemudian boleh nggak Abah, saya kepalanya gatel, badan saya gatel, boleh tidak digaruk? Boleh. Boleh tidak Abah, saya itu mencium, menghirup wewangian, kelupaan umpamanya? Tidak apa-apa. Lupa tidak apa-apa, disengaja juga tidak apa-apa, hanya mencium ya, bukan dipakai, beda dengan dipakai. Abah, saya makan jeruk, dikupas, kan biasanya dikasih jeruknya tuh warna oranye, namanya sunkist. Ada orang itu bertanya ke Abah, saya pada saat ngupas jeruk kan wangi jeruk tuh, pas dikupas nyemprot ke pakaiannya, bagaimana, saya kena dam tidak? Jawabannya tidak, karena itu bukan minyak wangi, tidak apa-apa. Kemudian boleh mengoles-oles kulitnya dengan minyak yang tidak wangi. Kalau tidak wangi tidak apa-apa, boleh. Kemudian ada yang bertanya, apa boleh tidak, kan ihram saya tuh makanya kadang-kadang khawatir melorot, ini untuk laki-laki. Boleh tidak pakai sabuk? Boleh. Pakai ikat pinggang maksudnya, boleh. Boleh tidak saya wanita pakai celak? Celak itu namanya apa itu? Sifat alis. Sifat alis yang warnanya hitam supaya terlihat cantik. Boleh, yang penting tidak wangi ya. Kemudian boleh tidak saya itu berteduh, karena hujan umpamanya, berteduh di bawah pohon, di kemah, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah yang melekat di kepala. Berarti kalau payungan boleh, tidak boleh, tidak apa-apa, karena kan payungnya nggak nempel di kulit kepalanya ya. Kemudian orang yang berihram boleh menyembelih dan makan hewan, tapi bukan hewan buruan. Contoh misalnya nanti pada saat umroh disediakan daging sapi, boleh tidak Abah dimakan? Boleh, karena ya, yang disediakan itu belinya di pasar. Orang insya Allah di pasar belinya, yang yang masaknya, boleh dimakan, tidak apa-apa. Kemudian Abah, pada saat saya berihram di kamar itu ada nyamuk, ada lalat. Apa lalat? Apa lalat? Boleh tidak umpama diusir, dibunuh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi serangga yang sekiranya mengganggu boleh umpama kita bunuh, boleh, tidak tetap, maksudnya tetap sah umrohnya. Nah, kemudian boleh mencuci pakaian ihramnya kalau kotor. Kotor umpamanya laki-laki nih hanya kena kotoran, masuk ke kamar mandi, dilepas, kemudian yang kotornya dikucek-kucek, kemudian dipakai lagi, tidak apa-apa, boleh. Kemudian
umpama robek di perjalanan, kemudian sobekannya itu disatukan dijahit, boleh. Hanya saja kan tetap lembaran. Kemudian dibolehkan berganti pakaian ihram dengan pakaian ihram yang lainnya, boleh. Umpamanya kena najis, saya gak ganti, beli di toko kan banyak di pinggiran, boleh pakai yang baru, boleh diganti. Kemudian ada yang bertanya, apa boleh enggak, saya wanita, kebiasaan saya memakai cincin pada saat umroh berihram, apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh pakai gelang, cincin, umpamanya boleh, tidak apa-apa. Atau barangkali yang laki-laki kebiasaannya pakai ada cincin apalah itu, umpamanya boleh, tidak apa-apa. Atau barangkali saya ini seorang pedagang, otak saya otak dagang, di mana-mana pengennya dagang. Umroh ingat dagang. Pada saat orang berihram dia menawarkan sesuatu, Pak, mau nggak nih Pak, saya jualan kacamata baca, umpamanya, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa, tetap sah umrohnya, ya. Umpamanya sambilan berdagang, makanya barangkali kan pada saat hajian, orang haji di Arafah kok malah berdagang, sekalian dagang, apakah itu dibolehkan? Boleh hukumnya. Lanjut ya, mohon maaf sebentar. Silakan Pak Dodi, bentar. Dek, digedein dong suaranya, bisa? Tolong dibesarkan. Sebentar Pak. Ya. Pada saat seseorang berihram, kemudian dia gerah masuk ke kamar mandi, kemudian dia mandi, Abah sarankan jangan pakai sabun, karena umumnya sabun itu pakai pewangi pada saat pembuatannya, ya. Makanya ada biasanya seseorang itu keluar dari kamar mandi itu suka semerbak. Abah itu sering mencium. Abahnya di sini umpama ada keluar dari kamar mandi, ya, semerbak wangi. Nah itu Abah sarankan boleh mandinya, hanya saja jangan pakai sabun mandi, kecuali dari sini beli sabun yang tidak wangi. Apakah ada kabarnya, ada di online shop, ya. Namanya apa, online shop ya? Ya. Ada yang jual yang tidak wangi. Tapi kalau yang wangi, untuk kehati-hatiannya ya supaya jangan dipakai. Itu aja Pak. Silakan, ada lagi Pak Kasdam, monggo, dari Kalimantan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sendirian ya Pak? Oh. Kalau mau bertanya bilang ke putra-putrinya supaya dipijit yang warna merah itu HP-nya. Nah silakan Bu Wiwin ya. Silakan, barangkali mau bertanya dipijit saja yang warna merahnya ya, supaya Abah bisa mendengarkan pertanyaannya. Baik, kalau ini kita lanjutkan ya, berarti tidak ada yang bertanya. Lanjut. Baik. Nah ini yang utama adalah nomor 9, tata cara ibadah umroh dari Madinah ke Mekah. Karena insya Allah rombongan kita ya, rencananya ya, tanggal 30 Januari ya, pesawatnya itu berangkat jam 7.40 insya Allah pagi, menuju langsung ke Madinah ya. Berarti kita itu ya nanti umrohnya dari Madinah ke Mekah.